Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik, dan kali ini gua mau unboxing. Di sini ada Huawei Band 6. Sebenarnya untuk Huawei Band 6 ini keluarnya udah lumayan lama ya, sekitar 5 sampai 6 bulanan. Waktu itu gua nggak gitu tertarik buat unboxing karena menurut gua smart band ya mirip-mirip aja gitu, paling penambahan apa sedikit. Sebelumnya gue pakai si Mi Band 4 ya, udah keluar Mi Band 5, Mi Band 6, dan gue nggak gitu tertarik ya. Walaupun si Mi Band 6 layarnya lebih panjang ya, bukannya lebih lebar, cuma memanjang, nggak gitu lebar ya. Paling penambahan beberapa workout dan bisa ngukur oksigen, itu aja sih paling yang menurut gue ya, yang sedikit perbedaan. Makanya gue nggak gitu tertarik waktu ada Mi Band 6, dan waktu gue liat Huawei Band 6 juga awalnya menurut gue ya mirip-mirip aja gitu. Tapi ternyata pas gue liat bentuknya kayaknya menarik gitu, karena layarnya itu lumayan lebar, lumayan besar ya untuk ukuran smart band. Dan gue udah pernah juga sih sebenarnya unboxing untuk Huawei Watch Fit ya. Bentuknya mirip-mirip kayak begini, cuma itu layar lebih lebar lagi. Gue kurang tahu ya perbedaannya berapa milimeter ya. Yang pasti itu lebih lebar. Untuk kemasannya sendiri tuh mirip kayak begini, cuma ini lebih kecil ya. Untuk Watch Fit lebih gede. Kalau kalian mau lihat si Watch Fit, langsung cek aja link di atas sini. Dan buat si Huawei Band 6 ini salah satu smart band yang terlaris ya kalau gue lihat ya di marketplace ya. Oke, langsung bongkar aja, gue udah penasaran banget ya. Di dusnya cuma ada tulisan seperti ini, Huawei, logo Huawei, Huawei Band 6, all day SPO2 monitoring, full view display, long battery life, katanya bisa sampai 14 harian ya setahu gue. Kemudian di sini yang warna hitam ada 4 warna, warna pink, warna hijau, satu lagi warna orange kalau nggak salah. Dan di bagian belakangnya di sini ada beberapa spesifikasi kunci yang diandalkan, yaitu untuk mengukur oksigen ya ini, kemudian 1,47 inch AMOLED full display, long battery life, all day heart rate monitoring, ada 96 mode workout, fast charging, sleep tracking juga ada, true sport scientific sport algorithm, katanya mungkin pengakuannya si Huawei lebih mengukur olahraga tuh lebih tepat ya. Kemudian dia juga udah 5 ATM ya, jadi udah bisa sampai kedalaman 50 meter. Oke, langsung kita buka aja. Oke, jadi nggak perlu dipotong-potong pakai pisau ya, segelnya langsung gitu aja. Kemudian kita keluarin. Gue udah lupa juga sih kalau yang si Watch Fit itu bentukan dalamnya apakah mirip, cuma bedanya lebih besar atau sedikit berbeda. Oke, di sini ada kertas modelnya ya. Kalau di handphone mungkin IMEI serial number. Oke. Kemudian di sini ada Watch Fit. Oke, gue jadi ketebalik ya. Bukan Watch Fit tapi Huawei Band 6 ya, karena bentuknya mirip ya. Ini yang warna hitam. Oke, kita pinggirin dulu. Setelah itu harusnya kita dapat kabel magnetic charging ya. Di sini ada warranty card, buku petunjuk. Oke. Kayaknya nggak ada apa-apa lagi deh. Ya, nggak ada apa-apa lagi. Di sini kita buka untuk magnetic charging ya, jadi dia sistemnya udah magnetic, tinggal ditempel aja harusnya. Oke, dari sebelah kanan ya, kayaknya kalau dibalik sih nggak bisa ya. Tuh ya, nggak bisa, magnetnya nggak mau, jadi harus dari satu posisi aja seperti ini. Oke, kita pinggirin dulu atributnya. Sekarang kita ke si Huawei Band 6, kita buka dulu plastiknya. Oke, untuk layarnya lumayan gede sih ya menurut gua. Ini nyalainnya apa mungkin harus ditekan kali ya. Oke, ada tulisan Huawei. Untuk strapnya sendiri ya karet ya, lumayan lembut dan lentur. Dia modelnya itu kayak jam tangan biasa gitu ya, model strapnya. Bukan seperti Mi Band yang tinggal dimasukin pentol ya, tapi ini ada penguncinya ya. Oke, ini agak
susah bukanya. Oke, kita buka dulu. Dan setahu gua ini bandnya juga bisa diganti ya. Cuma gua belum ngecek sih gimana cara bongkarnya. Kayak tinggal dicongkel aja. Di sini ada magnetic buat charging. Di sini harusnya ada sensor-sensor ya, heart rate. Kemudian ada untuk mengukur oksigen ya. Nanti kita akan coba. Oke, ini menurut gua lumayan enteng. Ya memang harusnya smart band itu enteng ya, karena pasti kebanyakan dipakai buat olahraga. Sekarang kita mau setting dulu ya. Di sini kita pilih bahasa Inggris, kemudian kita disuruh download aplikasinya dulu. Oke, Huawei Health ya. Kita langsung download aja di Google Play. Oke, Huawei Health. Kita langsung download aja. A few moments later. Oke, udah ke download. Sekarang kita mau setting-setting ya untuk aplikasinya. Ini gua terangin dulu sedikit. Oke, di sini kita Indonesia ya. Next. Agree. Oh ya, for your information, ini bukan handphone Huawei. Jadi ini handphone Poco ya. Jadi bisa tetap connect walaupun handphonenya bukan Huawei. Di sini kita akan masukin ID-nya dulu. Oke, gue udah login ya. Gue udah punya ID, jadi buat kalian yang nggak punya ID ya langsung register aja. Sekarang kita mau coba konekin dulu device-nya. Kita add, kita smart band, kita cari, harus gimana nih? Harus Oke, dia minta di-update dulu ya. Jadi biar listnya lengkap aja, listnya nggak gitu lengkap. Sekarang kita connect ke Huawei Band 6. Kita ketik pair. Oke. Huawei Band 6. Harusnya oke, dia langsung getar. Kita pairing. Successful. Oke, kita langsung continue aja. Kita enable. Oke, untuk settingannya kita enable dulu di health-nya. Oke, sekarang udah connect ya buat si aplikasinya. Kita low-lowin dulu aja. Jadi kurang lebih penampilan aplikasinya kayak begini. Dan untuk si Huawei Band 6-nya kayak begini. Kita pertama ke Huawei Band 6-nya dulu ya. Jadi di sini ada sebuah tombol ya, tombol power merangkap sebagai on off ya. Jadi ini nggak bisa di touch gitu ya. Ini merupakan salah satu kelemahan sih menurut gue ya. Jadi dia dalam keadaan layar mati, dia nggak bisa di touch layarnya supaya nyala. Jadi harus dipencet tombol di samping atau kita pakai gestur yang auto awake ya, seperti ini ya. Kalau smartwatch bedanya adalah dia bisa ya. Tuh, dia akan langsung nyala waktu gua tap ya. Ada settingan ya. Tapi nggak tahu juga apakah semua smartwatch ada, tapi kebanyakan sih harusnya ada. Tapi kalau buat si Huawei Band 6 ini nggak bisa ya. Kemudian kalau kita scroll dari atas, kita swipe ya dari atas ya. Di sini ada setting-settingan, ada sleep ini untuk screen on 5 menit. Kemudian di sini ada mode getar ya. I'm here. Bukan mode getar ya, tapi buat nyari handphone kalau mungkin kalian lupa naruh handphone di mana. Oke, kemudian di sini ada alarm, di sini ada setting ya. Kita swipe ke kiri, di sini ada data-data kalian, exercise kalian. Kita swipe sekali lagi, di sini buat kontrol musik. Setahu gua ini nggak bisa buat kalian masukin musik langsung ke sini ya, tapi harus connect ke handphone. Ini cuma buat nge-remote musik yang ada di handphone. Kemudian di sini ada weather. Kemudian di sini ada stress ya. Kalau kalian udah ngukur stress, nanti di sini akan ada data-datanya. Kemudian di sini untuk heart rate-nya. Balik lagi ke watch face paling depan. Kalau swipe dari bawah, dia buat notifikasi ya. Kalau mau ganti watch face, tinggal di hold aja. Tinggal digeser-geser. Bisa juga langsung dari aplikasi di handphonenya. Kita coba untuk keterangan layarnya ya, sampai brightness-nya itu
paling tinggi itu ada di 5. Kira-kira segini ya buat brightness paling mentoknya. Lumayan terang sih menurut gua. Kalau yang paling rendah itu, kita coba yang paling rendah itu di 1, segini ya. Paling rendah juga masih lumayan terang menurut gua ya. Sayangnya dia nggak punya auto brightness ya, karena dia nggak punya sensornya. Jadi dia masih manual ya, kita harus naikin turunin. Terus kalau kita mau kita pencet, kita akan masuk ada di mode workout ya. Workout record ini untuk heart rate, untuk SpO2 oksigen nanti kita akan coba tes ya. Gue belum punya smartwatch yang bisa mengukur SpO2 karena smartwatch jadul ya. Activity record, sleep, stress, breathing exercise ini untuk musik ya, kontrol musik, notification, weather, stopwatch, timer, alarm, torch, find my phone ya kayak yang tadi, dan setting. Oke, sekarang kita coba ke aplikasinya. Di aplikasinya sendiri, di sini ada keterangan baterainya 78%. Ini untuk steps, data-data olahraga kalian. Kemudian di sini untuk watch face. Di sini watch face-nya kita cek ya. Ini ada yang berbayar juga. Jadi kalian bisa download atau harusnya ada yang gratis juga. Kalau yang bawaan dari si Huawei Watch Band-nya sendiri ini ada berapa ya? Cuma ada 6 ya. Iya, kalian bisa download lagi ya, tinggal cari aja di toko store-nya. Kemudian ada health monitoring. Di sini banyak pengaturannya. Kemudian di sini ada troubleshooting ya, kalau kalian ada masalah mungkin dengan connect ke handphone, kalian bisa cek aja di situ. Sini ada weather report, notification, kalian bisa cek mau notifikasi dari aplikasi apa aja yang kalian aktifin. Device setting, kalian bisa cek di sini. Kemudian ada firmware update ya, ada updatean tapi nanti aja lah aku update. Oke, kira-kira segitu dulu aja ya buat unboxing kali ini mengenai si Huawei Watch Band 6 ya. Kalau kesimpulan awal ya dari unboxing ini memang smart band menarik sih. Terutama di rentang harganya yang 500 ribuan ya. Ada yang 400 ribu, kalian cari-cari aja lah yang kira-kira yang recommended menurut kalian. Atau kalau kalian masih nyari-nyari, nanti link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan pantesan aja ini lumayan laku ya, karena memang layarnya itu enak sih, gede ya. Dibanding dengan kayak Mi Band ya, dia itu layarnya lebih kecil, cuma menang panjangnya doang. Buat baca notifikasi tuh kurang enak. Jadi kalau gue pakai Mi Band biasanya notifikasi gue matiin aja karena bacanya agak pusing ya, terlalu memanjang. Tapi ini lebih melebar, harusnya bisa kebaca ya. Oke, dan kira-kira segitu dulu aja video unboxing kali ini. Kalau kalian kepengen gue review lebih detail lagi, atau gua share pengalaman pemakaian gua mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan, kalian boleh langsung komen aja di bawah ya. Jadi kalau kalian pengen tertarik gua review, kalian komen aja, nanti gua akan bikin video reviewnya. Dan kira-kira segitu dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!